Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 13 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman Tuhan, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Benteng untuk Tuhan. Ayat inti terdapat dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Banyak orang pada zaman Kristus, sebagaimana juga pada zaman ini, yang atasnya kuasa setan tampak telah dipatahkan. Dengan anugerah Allah, mereka dilepaskan dari roh-roh jahat yang telah menguasai jiwanya. Mereka bergembira di dalam kasih Allah, tapi sebagaimana pendengar di tempat yang berbatu-batu yang terdapat dalam perumpamaan itu, mereka tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Mereka tidak menyerahkan diri mereka setiap hari kepada Tuhan, agar Kristus dapat tinggal dalam hatinya. Dan bila roh jahat itu kembali dengan 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, mereka sepenuhnya dikuasai oleh kuasa setan. Apabila jiwa menyerah kepada Kristus, suatu kuasa yang baru melingkupi hati yang baru. Suatu perubahan terjadi yang tidak dapat disempurnakan oleh usaha manusia bagi dirinya sendiri. Itulah pekerjaan yang luar biasa, membawa unsur-unsur yang luar biasa ke dalam keadaan manusia. Jiwa yang telah berserah kepada Yesus menjadi bentengnya sendiri, yang diadakannya di dalam suatu dunia yang memberontak, dan ia bermaksud agar tidak ada penguasa lain di dalamnya selain daripada kuasanya sendiri. Suatu jiwa yang dijaga oleh pesuruh-pesuruh surga, kuat terhadap serangan iblis. Kecuali kita menyerahkan diri ke dalam pengawasan Kristus, maka kita akan dikuasai oleh si jahat itu. Kita tidak dapat mengelakkan apakah kita berada di bawah kuasa yang satu atau yang lain dari antara dua kuasa besar yang bergumul untuk menguasai dunia ini. Tidak perlu kita dengan sengaja memilih melayani kerajaan kegelapan supaya berada di bawah kuasanya. Hanyalah dengan melalaikan persekutuan kita dengan kerajaan terang. Jika kita tidak bekerja sama dengan utusan-utusan surga, iblis akan memiliki hati itu dan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya yang tetap. Satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati melalui iman di dalam kebenarannya. Kecuali kita dihubungkan dengan Allah, kita tidak dapat melawan akibat-akibat yang najis dari cinta diri, pemanjaan diri sendiri, dan godaan terhadap dosa. Kita dapat meninggalkan banyak tabiat yang buruk pada saat kita berpisah dengan setan, tetapi tanpa adanya hubungan yang hidup dengan Allah melalui penyerahan diri kita sendiri kepadanya dari saat ke saat, maka kita akan dikalahkan. Tanpa adanya pengenalan secara pribadi dengan Kristus dan hubungan yang terus-menerus, maka kita berada di bawah naungan musuh itu dan akan melaksanakan perintahnya hingga akhir dunia ini. Pernyataan yang paling umum dari dosa melawan Roh Kudus ialah dengan meremehkan undangan surga secara terus-menerus supaya bertobat. Tiap langkah di dalam penolakan akan Kristus berarti satu langkah menuju penolakan akan keselamatan. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini sangat berhubungan dengan pelajaran renungan pagi pulang ke rumah tanggal 12 April 2020 kemarin, bahwa penting sekali untuk memiliki Kristus di dalam hati kita. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 116 paragraf 1. Mereka tidak menyerahkan diri mereka setiap hari kepada Tuhan agar Kristus dapat tinggal dalam hatinya.
Dan bila roh jahat itu kembali dengan 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, mereka sepenuhnya dikuasai oleh kuasa setan. Apa maknanya? Maknanya adalah jika Kristus tidak tinggal dalam hati kita, maka setan yang akan ambil alih hati kita, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Bisa lihat betapa pentingnya memiliki Kristus di dalam hati kita. Bagaimana caranya Kristus tinggal dalam hati kita? Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 223, paragraf 2 menyatakan, ketika Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, rohnya menjadi kuasa untuk menyucikan dan menghidupkan jiwa. Kristus tinggal di dalam hati kita melalui kehadiran rohnya oleh iman. Dan mereka yang menerima Kristus tinggal di dalam hatinya menjadi benteng untuk Allah. Kenapa dengan memiliki Kristus dalam hati kita menjadi benteng untuk Allah? Prayer halaman 302, paragraf 1 menjelaskan, hidup dalam hubungan dengan Kristus yang hidup, dan Dia akan memegang Anda dengan kuat, dengan tangan yang tidak akan pernah melepaskannya. Ketahui dan percaya kasih yang dimiliki Allah kepada kita, dan Anda aman, bahwa kasih adalah benteng yang tidak dapat ditembus oleh semua angan-angan dan serangan setan. Kutipan yang penuh makna. Jika kita punya hubungan yang hidup dengan Kristus, maka Kristus pegang kita dengan kuat dan tidak lepaskan kita. Kristus itu adalah wujud kasih Allah, dan kasih itu adalah benteng yang tidak dapat ditembus. Karenanya, saat kita memiliki Kristus dalam hidup kita, melalui kehadiran rohnya dalam hati kita oleh iman, maka kita jadi benteng bagi Allah, sebab benteng sejati, yaitu Kristus, hidup dalam diri kita. Apa benar bahwa Kristus adalah wujud kasih Allah? Kisah Para Rasul halaman 281 paragraf 3 membuktikan. Di dunia inilah kasih Allah dinyatakan melalui Kristus. Jelas bahwa kasih Allah itu adalah Kristus, maka kasih Allah yang adalah benteng itu adalah Kristus. Dengan memiliki Kristus dalam hati kita oleh iman, kita menjadi benteng bagi Allah. Renungan hari ini juga mengutip kembali kalimat penting dari pelajaran kemarin. Pulang ke rumah, halaman 116, paragraf 2, menuliskan, satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Kemenangan hanya dalam Kristus. Kita terlindung terhadap kejahatan dan atau dosa. Kita menjadi benteng bagi Allah. Kita tidak sendirian. Perhatikan pernyataan berikut ini dalam renungan hari ini. Pulang ke rumah halaman 116 paragraf 2 yang berkata, kecuali kita dihubungkan dengan Allah, kita tidak dapat melawan akibat-akibat yang najis dari cinta diri, pemanjaan diri sendiri, dan godaan terhadap dosa. Kalau kita tidak terhubung dengan Allah, kita tidak dapat menang melawan kejahatan atau dosa. Tetapi bila kita dihubungkan dengan Allah, maka kita dapat melawan kejahatan dan dosa. Kita menang atas kejahatan atau dosa. Bagaimana kita dihubungkan dengan Allah? Radiant Religion halaman 27 paragraf 3 menjelaskan, bersukacitalah karena melalui Kristus Anda telah terhubung dengan Allah, anggota keluarga surgawi. Kita terhubung dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sebab Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jadi, satu-satunya cara untuk terhubung dengan Bapa yang adalah Allah kita hanya melalui anaknya Yesus Kristus. Dan bila kita terhubung dengan Bapa, maka kita dapat melawan kejahatan atau dosa. Inilah maknanya bahwa satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati oleh iman. Sebab dengan menerima Kristus, kita menjadi terhubung dengan Bapa yang adalah sumber perlindungan atas kejahatan. Itulah teladan Yesus waktu hidup di dunia ini. Dia menang karena selalu terhubung dengan Bapanya.
SDA Bible Commentary Volume 5, halaman 1142, paragraf 3, menjelaskan, kemuliaan Bapa dinyatakan dalam Anak. Kristus membuat nyata karakter Bapa. Dia begitu sempurna terhubung dengan Allah. Sepenuhnya didekap dalam terang yang melingkarinya, bahwa Dia yang telah melihat Anak telah melihat Bapa. Itulah pentingnya kita memiliki Kristus dalam hati kita oleh iman. Oleh karena Kristus hidupnya sempurna terhubung dengan Bapanya, maka dengan tinggalnya Kristus dalam hati kita, melalui kehadiran Roh-Nya, kita terhubung dengan sempurna dengan Bapa. Kita mendapat perlindungan atas kejahatan dan dosa. Kita menjadi benteng Allah. Bisa lihat, yang kita butuhkan hanya Kristus dan Roh-Nya, Roh Kristus. Kita tidak perlu oknum lain yang bukan Kristus dan bukan Bapa. Apakah Roh Kudus itu adalah Kristus? Apakah Roh Kristus adalah Roh Kudus? Perhatikan penjelasan roh nubuat yang berikut ini, singkat, padat, dan jelas. Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. 14 manuskrip rilis, halaman 84, paragraf 3. Kemudian dalam suratnya nomor 66, April 10, 1894, kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Kenapa kita perlu pahami ini? Perhatikan paragraf akhir renungan hari ini. Pulang ke rumah, halaman 116, paragraf 3, menuliskan, pernyataan yang paling umum dari dosa melawan Roh Kudus ialah dengan meremehkan undangan surga secara terus-menerus supaya bertobat. Perhatikan, dosa melawan Roh Kudus adalah meremehkan terus-menerus undangan surga untuk bertobat. Ini perlu dipahami umat Allah, karena ada ajaran yang salah di dalam gereja Advent yang sekarang ini, yang mengatakan bahwa dosa melawan Roh Kudus adalah dengan tidak menerima adanya oknum Allah Roh. Tidak ada penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat tentang hal itu. Yang benar adalah dosa melawan Roh Kudus adalah menolak terus-menerus undangan untuk bertobat. Nah, apakah Roh Kudus dalam kutipan ini adalah Kristus? Sudah tentu. Perhatikan kalimat selanjutnya yang berkata, dalam Pulang ke Rumah, halaman 116, masih dalam paragraf 3. Tiap langkah di dalam penolakan akan Kristus berarti satu langkah menuju penolakan akan keselamatan. Bisa lihat hubungannya? Menolak Kristus, menolak keselamatan, artinya binasa. Menolak undangan Roh Kudus untuk bertobat, juga binasa. Karenanya, Roh Kudus yang dimaksud adalah Roh Kristus, yang adalah Kristus itu sendiri, sebagaimana penjelasan roh nubuat tadi. Perhatikan kutipan berikut dalam Kebahagiaan Sejati, halaman 21, paragraf 4. Terlebih lagi, kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang membangunkan hati nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Ya, jelas sekali. Roh Kristus yang membuat kita bertobat, dan menolak undangan Roh Kristus untuk bertobat artinya dosa melawan Roh-Nya yang kudus. Karenanya, Steps to Jesus halaman 21 paragraf 4 menyatakan, Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Saudaraku dalam Tuhan, sudah jelas bahwa pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kristus. Menolak undangannya untuk bertobat adalah dosa melawan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus itu sendiri. Kenapa menolak undangan untuk bertobat adalah dosa? Karena akibatnya binasa atau maut, sebab upah dosa adalah maut. Dan ingat, satu-satunya pertahanan melawan kejahatan atau dosa adalah dengan tinggalnya Kristus dalam hati melalui kehadiran Roh-Nya oleh iman. Jika Kristus tidak tinggal dalam hati kita, kita bukan hanya lemah terhadap kejahatan, kita juga tidak punya benteng pertahanan. Kita tidak menjadi benteng Allah, dan akhirnya kita dikuasai setan. Kita akhirnya binasa. Karenanya,
Penting sekali kita memiliki Kristus dalam hidup kita dengan tinggalnya Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus dalam hati kita oleh iman. Itulah benteng kita dan itulah yang membuat kita benteng bagi Allah. Itulah yang membuat kita kuat dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami menjadi benteng untuk Allah, dan itu hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami. Sebab dengan menerima Dia, kami terhubung kepada Allah Bapa yang adalah sumber perlindungan. Kami memiliki benteng sejati dalam hidup kami. Kami tahan terhadap serangan-serangan iblis. Oleh karena itu, hadirlah dalam hidup kami ya Yesus. Tinggallah dalam hati kami melalui kehadiran Roh-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.